Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan 2 Tawarik pasal 33 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Di sini menemukan bahwa para pelajar teologi mereka libur, jadi ada perbedaan jumlah orang yang hadir. Sangat spesial. Pasal ini pasal yang sangat spesial. Dia punya kespesialannya sendiri, keunikannya sendiri. Menerangkan di kitab 2 Tawarik menerangkan begitu banyak raja-raja, dan di pasal 33 ini menerangkan tentang Manasye. Saya memberikan tema hanya Tuhan adalah Allah, sebab di ayat 13 berkata demikian. Maka Manasye mengaku bahwa Tuhan itu Allah. Dan pertemuan dengan Manasye dengan Allah membuat satu sikap yang dia mengerti sifat Allah yang bagaimana, dan kita bagi dari ayat 1 sampai 2 itu poinnya, 9 itu poin yang pertama. Dengan tema yang raja yang sesat, yang paling jahat, menyatakan kesabaran Allah. Dia yang raja yang paling jahat, yang paling sesat, tetapi di sini yang menyatakan kesabaran Allah. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Dan dia memerintah yang cukup lama. Boleh kita katakan mungkin sebaiknya saya sampai 100 tahun. Mengapa bisa panjang umur? Saya sebagai raja, saya ingin kerajaan saya sampai selamanya. Manasye di dalam raja-raja, dia yang memerintah paling lama. Kita pasti berpikir di mana dia melakukan, di mana kebenarannya, dia melakukan hal yang benar. Tetapi di sini nyatanya dia yang jahat. Dia raja yang jahat. Dan di sini Allah menanggapi apa yang ia lakukan, dan di sini punya keunikan. Mengapa raja yang paling jahat di kitab dikatakan bisa dilihat di poin yang pertama di ayat ke-9. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Waktu Allah membawa orang Israel ke tanah Kanaan, Tuhan berkata, bukan karena kebaikanmu, tapi karena orang Kanaan sangat jahat, jadi harus dibinasakan. Dan orang Israel datang di situ untuk diam di situ. Tetapi di saat pemerintahannya Manasye, dia melakukan yang jahat lebih dari bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel.
yang menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dia raja yang paling jahat tetapi yang paling lama pemerintahannya. Ini menyatakan kesabaran Allah, dan kesabaran Allah bisa sampai langkah yang demikian. Kemudian apa yang ia lakukan di ayat ketiga? Ia mendiri kembali bukit-bukit pengorbannya yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Situasi demikian. Nenek buyutnya menutup pintu rumah Allah. Ayahnya membuka kembali bait suci, mengalami kebangkitan, pemulihan, kebangunan rohani, mengalami mujizat sampai pada dia malah melakukan yang terbalik dengan ayahnya. Allah yang dimusnahkan oleh ayahnya kembali dibangun kembali, bahkan dia lebih buruk lagi. Ia mendirikan mesbah di rumah Tuhan. Di situ dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membangun mesbah untuk Baal, dan membuat patung-patung dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Melakukannya jahat banyak cara. Mungkin raja ini mendirikan di tempat di pegunungan untuk bukit pengorbanan. Dan Manasya langsung di bait Allah. Di situ dia membuat patung berhala. Dia melawan Allah, dan aku tidak percaya kepadanya, dan membuatnya di depannya satu pemberontakan seperti Raja Asyur waktu mereka hendak menyerang Hizkia, dan berkata, Allah mana yang bisa lepas dari tanganku? Setelah berkata demikian, 18.000 tentara habis dibunuh dalam satu malam. Ini kesombongan dari bangsa asing. Tetapi bagi Raja Manase, dia lebih dengan keangkuhannya lagi menyembah berhala, satu hal yang tidak benar. Dan malah di sini dia membangun berhala di depan pelantaran rumah Tuhan. Jadi apa yang ia lakukan sangat menyatakan akan kesabaran Allah, dan nanti kita bisa melihat poin yang pertama, poin kedua ayat 10 sampai 17. Menerangkan sampai dibagi sampai 17. Tapi ayat 11 9 hanya di kitab Dota Parek aja yang tercatat ayat ini. Yaitu pengarang di Dota Warek. Dia kembali menambah tema untuk menyatakan akan inti kerohanian dengan tema Semabri, raja yang jahat yang paling merendahkan diri, menunjukkan keadilan dan belas kasihan Allah. Salah satu pihak Allah bersabar kepadanya, jadi dia bisa memerintah selama 55 tahun. Tetapi kesabaran Allah juga menyatakan keadilannya, dan Allah di situ menghakimi dia harus dihukum. Ini adalah keadilan Allah.
dan hukuman itu sangat menderita. Ayat 11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur untuk menangkap Manasye dan kaitannya, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Yaitu seperti orang yang membawa hewan yang ditarik yang sampai ke Babel, dirantai dengan rantai tembaga. Jadi sama artinya kamu sama dengan binatang. Kamu tahu apa yang dialami oleh ayahmu. Kamu tahu waktu ayahmu menghadapi Raja Asyur, bagaimana dia mengandalkan Allah mendapatkan keselamatan. Kamu tahu ayahmu waktu dia hampir mati, bagaimana ia berdoa sehingga Tuhan memberikan 15 tahun umurnya diperpanjang. Kamu tahu akan Allah nenek moyangmu, tetapi kamu sekarang sama sekali tidak mau. Apakah kamu adalah binatang? Kalau kamu binatang, maka dengan cara memperlakukan seperti binatang, membawamu dari Yerusalem sampai ke Babel, ditawan. Dan di poin ini menyatakan bahwa waktu dia di luar, waktu dia dihukum, ayat 12, maka dalam keadaan yang terdesak itu ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Inilah poin yang sangat ingin dinyatakan oleh pengarang. Serusak-rusaknya kamu tidak serusak seperti Manasye, sebab Manasye dia lebih sesat dari bangsa-bangsa lain. Seorang yang begitu sesat, waktu dia merendahkan diri dan berdoa, kamu merasa apakah Allah akan menolong dia? Allah menyelamatkan dia. Allah mendengar doanya. Jadi ayat 13 dikatakan, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengaku bahwa Tuhan itu Allah. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Kamu pikirkan seseorang yang seperti binatang yang dilakukan seperti binatang dibawa ke Babel, mungkin seumur hidupnya sudah habis. Dia berjalan sampai ke Babel walaupun dia tidak mati, hampir setengah mati. Dalam situasi sedemikian ia berdoa, Allah mengabulkan doanya dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Di poin ini kita bisa renungkan, bisa beberapa yang bisa kita renungkan. Sama artinya untuk memberitahukan pada rakyat yang dibawa yang kembali dari tawanan, nenek moyang kita memang sangatlah buruk, yang sangat membuatkan menyakiti hati Allah. Memang kita sangat sesat sehingga penghakiman sampai di generasi kita sekarang sampai sekarang. Tapi apakah Allah akan mengampuni kita? Iya, Allah akan mengampuni kita. Sebab Manasye pun Allah mengampuni dia. Seperti Rasul Paulus, sampai akhirnya dia mengetahui sesuatu bahwa di dalam orang berdosa akulah yang paling sesat. Orang membunuh, membakar itu pun tidak benar, seharusnya dihukum mati. Tapi aku menindas orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen,
menganiaya umat Allah. Seharusnya akulah yang paling sesat. Tapi orang-orang yang demikian bisa dipakai Allah. Paulus dipakai oleh Allah, Manasye. Dia merendahkan diri dan berdoa, Allah pun mendengar. Dan bagi kita kata umat yang di tawanan, kita merendahkan diri, Allah akan melihara kita. Waktu kita memandang manusia hanya seperti di otak. Tapi waktu kita melakukan kesalahan, maka kita merasa Allah tidak mengampuni kita. Saya memberikan perumpamaan, tapi kalian harus hati-hati untuk membedakan. Saya bertemu dengan satu orang pastoral, dia merasa Allah tidak mengasihi dia. Dia merasa karena aku melayani Allah, baru Allah mengasihi aku. Dia melakukan hal yang sangat menakutkan. Dia membunuh orang. Akhirnya dia bertobat. Tuhan mengampuni dia. Kita melihat orang-orang ini, melihat Paulus, melihat Manasye, otak kita sepertinya paham, tetapi kita tidak sungguh-sungguh memahami. Menemui perkara kita merasa apakah Allah tidak mengasihi aku. Kalau kamu ada mengembalakan, kamu dapat merasakan perasaan ini. Kalau ada anggota sel, waktu dia diberkati, dia merasa Tuhan sangat mengasihi dia, tetapi di sisinya atau pekerjaan tidak lancar, dia merasa Allah menghukumi dia. Atau dia waktu dia sakit merasa Tuhan merasa Tuhan menghukumi dia dan tidak mengasihi dia. Ini satu pikiran yang sesat, yang salah. Allah demikian terhadap Manasye, dia dengan kesabaran menghadapi dia, menghukum dia, tetapi pada saat ia bertobat, Allah menerimanya kembali, berkenan kepadanya. Jadi kita harus tahu bahwa kita dikasihi. Dalam situasi apapun kita dikasihi, asal kita setia kepada benar terhadap Allah. Jangan sembarangan menggunakan kasih karunia-Nya. Kamu memperhitungkan, kamu melakukannya jahat, merasa bisa diampuni. Ini bukan satu pertobatan yang benar. Kamu menggunakan salah anugerah. Tetapi di sini kalau kamu merendahkan diri, bertobat, Tuhan akan mengampuni. Ini pesan yang hendak disampaikan. Dan lanjut untuk merenungkan dan juga bisa merujukkan bahwa betapa sesatnya manusia yang tidak dihukumi, tidak tahu untuk bertobat. Manusia sebagai contoh, dan dikatakan Yehuda tidak diruntuhkan kerajaannya, mereka tidak tahu untuk bertobat. Ada kalanya manusia harus melangkah sampai tahap yang demikian. Walaupun demikian, asal kamu mau berbalik kembali bertobat, Allah kembali akan memberkati. Poin yang ketiga,
merendahkan diri, berdoa, diingatkan Tuhan. Di ayat 19 dikatakan doa dan pengabulan doanya, segala dosa dan kesetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya tertulis dalam riwayat para penglihat. Dikatakan di depan dia merendahkan diri, Allah mendengar doanya. Di sini ia sebelum merendahkan diri, Allah pun ingat. Bahkan di ayat di 23 dikatakan, tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya. Di sini yang poin yang dipertegaskan yaitu merendahkan diri. Orang harus bertobat. Allah itu Allah, manusia itu manusia. Allah di hadapan manusia. Manusia di hadapan Allah harus merendahkan diri dan harus percaya kepadanya dan mencari Allah. Hanya dengan demikian yang dilakukan, segala hal dapat diperundingkan. Dan poin yang ketiga, di poin yang ketiga di sini dengan tema saya berikan Allah mengingat akan janjinya dengan Daud. Kemudian muncullah Amon yang menjadi raja 2 tahun lamanya. Ia melakukan yang jahat seperti dilakukan Manasye ayahnya, tetapi ayahnya menjadi raja 55 tahun, tetapi dia hanya 2 tahun. Sebab Allah itu maha tahu. Kamu melakukan yang jahat begitu lihai, tapi aku tahu suatu hari kamu akan bertobat. Tetapi berbeda dengan Amon, dia sama dengan ayahnya, tapi Allah tahu dia tidak akan bertobat. Bahkan melihat apa yang dialami oleh ayahnya, dia tidak mau bertobat. Jadi ayat 23 dikatakan, tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon semakin banyak kesalahannya. Jadi dia menjadi raja 2 tahun, dia melawan pada Allah. Maka demikian juga pegawainya melawan pada dia dan membunuh dia. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan kesempatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sini ada perbedaan terhadap dengan kerajaan utara dan selatan. Di kerajaan utara, karena dengan waktu panjang, ada raja yang dibunuh oleh pegawai-pegawai istana, dan salah garis yang lain perkara yang hampir sama. Di sebelah selatan, kerajaan selatan, Amon dibunuh oleh pegawainya sampai Raja sama seperti Yosia yang membunuh anak pamannya Yoas. Akhirnya Yoas juga dibunuh oleh pegawai-pegawainya. 2 kerajaan selatan Israel dibunuh, 2 raja dibunuh oleh pegawai-pegawainya, tetapi masih ada anaknya yang menjadi raja. Ini pemeliharaan Allah. Perjanjian Daud dengan Daud masih terus berlangsung, dan walaupun Amon tidak merendahkan diri, Allah menghabiskan nyawanya.
tetapi Allah masih tetap berpegang pada janjinya. Jadi pada saat di pasal ini mengatakan hanya Allah itu Allah, memberikan kita melihat penuh dengan kesabaran. Allah maha penyayang, Allah maha adil, dan dia nyata. Hanya Tuhan itu adalah Allah, dia Allah yang demikian. Jadi walaupun dalam kita situasi apapun, walaupun negara dibinasakan, tapi kita jangan hilang iman kita. Jangan sampai kehilangan iman kita. Walaupun keadaanmu seberapa menderitanya, sesungguhnya Allah melihat. Allah melihat sama menantimu bagaimana kamu meresponnya. Tiada yang lebih dari itu. Kita harus punya iman terhadap Allah. Seringkali kita tidak mengerti mengapa diri sendiri bisa demikian. Seperti pekerjaan tidak lancar, hubungan selalu timbul permasalahan. Kita tidak bisa mengadakan interaksi dengan Allah untuk keluar dari situasi ini. Kita tidak bisa tahu bagaimana untuk berkata kepada Tuhan, aku tidak berdaya untuk memulihkan hubungan, atau Tuhan, di dalam pekerjaan aku sering dimarahi, mungkin aku ada masalah. Kalau tidak, mengapa selalu dimarah oleh bos saya melakukan yang kesalahan tetapi malah lebih buruk dari rekan kerja saya akibatnya. Sedangkan saya dalam kebaktian saya rutin, saya ada datang renungan pagi, bahkan saya juga ada membawa sel group, tetapi mengapa saya sampai jatuh pada langkah yang demikian, kita tidak mengerti. Jadi cara yang cepat, Tuhan tidak mencintai aku, bukan demikian, tetapi ada sesuatu hal yang kesalahan kita orang yang terpisah-pisah. Kita sendiri punya masalah tetapi kita tidak dapat melihatnya. Kita perlu teman rohani untuk mendengar pendamping kita, apa yang ia katakan. Kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh ketua sel kita. Bahkan kalau kamu sudah menjadi kakek, kamu juga harus mendengar apa yang dikatakan anakmu. Kita harus mendengar Allah. Maka banyak hal yang buruk akan meninggalkan kita. Kita tetap berpegang pada kasih setia Allah. Allah itu baik. Walaupun sebegitu jahatnya, Allah menyelamatkan. Allah juga akan menyelamatkanku. Walau Tuhan menyelamatkanku, apa yang harus aku lakukan? Walaupun negara telah dibinasakan dalam peperangan, telah hancur, seperti Esther, dia anak yatim piatu, tetapi waktu dia dipakai Allah, dia akhirnya menjadi permaisuri, menjadi ratu. Mohon Tuhan menolong kita. Allah kita itu hidup. Kita datang di hadapan Tuhan, dan Tuhan, dari hari ini Tuhan, hati kami seluruhnya empunya-Mu. Kami persembahkan hidup kami. Ini doa kami, Tuhan. Haleluya.
kami memuji Engkau. Engkau membentuk hidup kami. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita, Allah yang menunjukkan kasih setia kepada kita. Dia Allah yang menepati janji, penuh dengan kasih, belas kasihan, kasih sayang. Pada saat kita mengaku kesatria, maka belas kasihan, kasih setianya ada di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau penepat janji. Tuhan, bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang menepati janji, Allah yang penuh kasih setia, yang membawa berkat dan membawa penghiburan dan penguatan. Tuhan, Engkau mau mengangkat kami dari Engkau mengangkat kami. Tuhan, Engkau mengumpulkan kami dengan menurut nama kami. Tuhan, Engkau sangat baik, janji-Mu sungguh baik. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Engkau tidak menolak doa kami, baik bersuara maupun tidak bersuara. Punya kekuatan atau Engkau mendengar doa kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Engkau selalu memberikan kasih setia-Mu, dan mata-Mu selalu ada pada kami. Kami berterima atas kasih setia-Mu, dan kami memuji kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau. Setiap kali kami berkata, kami memuji akan kebaikan kasih setia-Mu. Di masa sulit-sulit kami berdoa, Engkau menunjukkan kasih setia-Mu menyelamatkan kami. Engkau selalu menepati janji. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, tidak kami banyak yang kami tidak dapat, tetapi Tuhan, Engkau menopang kami dengan hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan banyak hal yang kami menganggap tidak mungkin, tetapi pada saat kami berdoa, maka dengan baik dengan menggunakan orang lain atau situasi menghasilkan bagi kami meninggikan hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Allah Bapa kami. Dengan semakin banyak kami bersyukur kepada Engkau, kasih kami kepada kami besar. Sekiranya kami semakin hanya berkata, hanya Engkaulah Allah kami, satu-satunya Allah kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami memuji Engkau. Saudara semua, pada saat kita melihat kehidupan Manasye, dia mengalami melakukan yang jahat dan kesusahan, tetapi dia masih berkata, dia berdoa, dia 13, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Dia memulihkannya kembali ke Yerusalem dan memulih kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saudara semua, mungkin kepercayaan kita kepada Tuhan kita tidak percaya. Mungkin kita merasa kehilangan, tetapi kita lewat Manasye kita dapat melihat Tuhan bisa memulihkan rasa malu kita, menerima kita kembali. Mungkin saudara semua, kamu merasa menyesal, penyesalanmu, kamu tidak bisa keluar dari rasa penyesalanmu. Roh Kudus mau melayani, bukan hanya lewat akalmu, tetapi kiranya Roh Kudus masuk di dalam hati sanubarimu untuk memulihkan, menyembuhkan. Roh Kudus, Engkau hadir di saat ini, agar saudara-saudari kami, mungkin dia terpikir akan suatu hal, mungkin di hadapan Engkau terus-menerus mengaku dosa, tetapi setelah mengaku dosa masih ada rasa kenyadisan dan penyesalan yang selalu ada di dalam hidup mereka, bahkan menggunakan banyak
dengan perbuatan melayani, membaca Alkitab, ingin menggantikan dengan pengampunan darimu. Tapi Roh Kudus hari ini, Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami dalam kebenaran-Mu, masuk di dalam jiwa kami, sungguh-sungguh percaya kepada Engkau dan berbalik kepada Engkau. Maka pengampunan-Mu, anugerah pengampunan-Mu, penuduhan terhadap diri sendiri harus pergi dari kami, sebab Tuhan telah menyelamatkan. Tuhan, orang yang mengaku dosanya sendiri, Allah itu kasih setia, adil, Dia akan mengampuni dosa kita. Dia pasti mengampuni, menyucikan segala pelanggaran kita, segala dusta dari musuh, tuduhan, penyesalan diri sendiri yang mengikat pikiran saudari kami semuanya hari ini dalam kasih setia Tuhan dan anugerah pengampunan Tuhan. Semua ini pergi dari saudara-saudari kami. Roh Kudus, Engkau terus hadir melayani anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Saya mendengar Roh Kudus berkata kepadamu, anakku, rahasia ini, rasa penyesalan seperti kotak yang ada di dalam hatimu sudah bertahun-tahun. Kamu tidak berani membuka dan menyentuhnya. Kamu hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, maafkan aku Tuhan, mohon Engkau ampuni aku. Tetapi kau tak berpikir padamu kotak ini untuk kau serahkan kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan Roh Kudus membuat undangan padamu, anakku, buatlah pilihan dalam hatimu, berdoalah pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku bersedia kotak ini aku serahkan padamu, dan kesalahan yang aku lakukan, aku tidak, semuanya ini aku serahkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau terima. Engkau terima. Roh Kudus, saat ini kasih setia Tuhan, cintanya yang begitu dalam dicurahkan padamu, sehingga kamu menerima kekuatan, memberikan kotak ini kau serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Allah itu baik. Percaya kepadanya, percayalah kepadanya di dalam hatimu. Percaya kepada Allah. Engkau mengasihi aku, Engkau Allah yang baik. Aku bersedia serahkan kepada Engkau.
Engkau yang menyelamatkan aku. Baik aku duduk, aku bangkit, Engkau pun tahu. Setiap perkataanmu Engkau tahu. Engkau yang selalu memelihara Tuhan membuka tangannya dan berkata, anakku, aku menunggumu untuk berbalik, menantimu untuk pulang. Satu waktu yang tidak bisa, posisi yang bisa dibuka. Tuhan berkata, Tuhan, aku membuka tangan menanti untuk berbalik itu sungguh-sungguh untuk membuka. Pada saat kamu membuka diri, pada saat kamu berbalik, kamu akan mengalami kasih setia dan kamu bisa mengalami penerimaan yang lebih dalaman, janji yang diberikan Tuhan kepadamu. Allah yang berpegang pada perjanjian memberikan kasih setianya. Apa yang Ia firmankan akan terjadi di dalam hidupmu. Yang apa yang Dia ucapkan adalah iya dan amin. Waktu kamu kembali, maka kamu akan mengalami kasih karunia ini dan kamu mengalami kasih setia ini. Saudara semua, mari kita bersama berpegang pada kasih setia Tuhan di dalam kepercayaan kita. Apakah hari ini Tuhan berkata pada kita, Dia membukakan tangannya kasih setia untuk merangkul kita setiap orang. Dia Allah yang memberi kasih setia. Terimalah kasih setia ini, terima kasih setia. Jangan ragu lagi apakah Tuhan itu mengasihi atau tidak. Di Alkitab memberitahukan Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia mengasihi Dia sampai bersedia untuk mati bagi kita. Berpeganglah pada kasih setia ini. Kalau kamu tidak sanggup beritahu kepada Tuhan, aku tidak sabohon aku untuk bangkit kembali, untuk percaya kepada Tuhan Allah yang memberikan kasih ini. Mari kita bersama mohon Tuhan untuk menyelamatkan, menguatkan iman kita. Tuhan mengasihi. Tolong kami untuk bertobat.
seperti anak yang benar di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang mengelilingi kami, sehingga kami mengalami akan kasih-Mu yang sangat dalam. Dulu di masa latar belakang keluarga kami, mungkin kami ditolak, kami yang ditolak, bahkan dimarahi, sehingga di dalam hidup kami tidak tahu apa itu kasih, dan kami tidak dapat menerima penerimaan orang yang seluruhnya kepada kehidupan kami. Tapi Tuhan di dalam ayat memberitahukan kepada kami, walaupun manusia dia telah melakukan banyak kesalahan, bahkan melakukan yang jahat, bahkan di antara raja-raja dia paling jahat, tetapi pada saat dia mau merendahkan diri di hadapan Engkau dan berbalik kepada Engkau, waktu dia mau bertobat datang di hadapan Engkau, Engkau membuka tangan-Mu, merangkul, menerimanya. Inilah penerimaan yang tanpa syarat. Tuhan, tolong kami setiap saudara-saudara kami semua untuk terima cinta, kasih setia yang tanpa syarat, terlebih di dalam kelemahan hidup kami. Pada saat kami terjatuh, kami bisa berbalik dalam kasih ini, jalan yang merendahkan diri, dan pertobaan, maka kami mengalami kasih setia-Mu. Tuhan, tolong kami setiap orang. Di ayat 12 dikatakan, dalam keadaan terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dalam keadaan yang terdesak itu ia berusaha melunakkan hatinya Tuhan Allahnya. Ia merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Saudara semua, di dalam kehidupan kita, dalam kesesakan-Mu, kita berkata bahwa Tuhan itu penuh kasih. Setiap kesesakan datang, ini merupakan satu pengajaran dari Allah. Pada saat ini, waktu kamu tahu di dalam pengajaran Allah, dalam saat bakti itu perekonomian atau keluarga atau kesehatanmu, kamu tidak dapat melewati kita seperti Raja Manase. Kita dalam saat yang terdesak, kita merendahkan diri untuk mencari Allah kita. Kamu boleh duduk, boleh sujud. Atau kamu duduk di tanah, kan beritahukan kepada Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Pada situasi yang tidak dapat kami lewati, kesusahan kami, kesulitan kami, bahkan kesehatan kami, Tuhan, kami datang di hadapan Engkau dengan segenap hati berseru kepada Engkau. Kalau kamu tahu situasi ini adalah Tuhan mengajar, kamu datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bersedia menerima pengajaran ini. Aku mau bertobat untuk kembali di hadapan Engkau. Pada saat Manase dia berdoa, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengar permohonannya.
Ia membawanya kembali ke Yerusalem. Tuhan, pada saat kami kembali memulai Engkau, Tuhan, Engkau menaat doa kami. Engkau mengabulkan doa kami, sehingga kami bisa kembali ke dalam berkat-Mu, Tuhan. Kami mau kembali ke dalam berkat-Mu, kami dalam kesusahan, Tuhan. Kami berseru kepada Engkau, Tuhan. Kesalahan kami berseru kepada Engkau pada hal-hal yang tidak bisa kami selesaikan, Tuhan. Kami berseru kepada Engkau, Tuhan. Mohon Engkau tolong kami. Kita berdoa pada Tuhan dengan segenap hati. Aku perlu akan Engkau, Tuhan. Kami bersedia taati di hadapan Engkau, dan kami bertaat dalam pengajaran-Mu, Tuhan. Ya Allah, Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau mendengar doa kami, berkata kepada Engkau, Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Kami tidak berdaya. Kami hanya mengandalkan diri kami sendiri, bahkan kami menduduki kedudukan-Mu sebagai Allah. Dan hari ini, Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Ampunilah kesalahan kami, ampuni dosa kami. Bersama berkata kepada Engkau, bersalah dan mau bertobat di hadapan Engkau. Mohon Engkau kembali bertata di dalam hati kami, dan kami sehingga kami berkata, hanya Engkaulah Allah dalam hidupku. Engkaulah Allah yang di dalam hatiku, satu-satunya Allah dalam hidupku. Kiranya hatinya itu geras dengan Engkau di dalam posisi yang tepat, agar aku bisa kembali mengandalkan Engkau dan punya hati yang merendahkan diri, untuk merendahkan diri, sehingga aku berjalan di jalannya berkenan bagimu, jalan dalam bimbingan-Mu. Lepaskan aku dalam situasi yang sulit, pada kembali merendahkan diri. Aku mendapatkan kembali hubungan yang baik. Tuhan, aku berterima kasih kepada Engkau.
Engkau mendengar doa kami. Pulihkan kasih kami kepada kami, Tuhan. Engkau berkenan bagi anak-anak-Mu untuk saat ini mempersembahkan diri kami seluruhnya. Kasih kami mempersembahkan kepada Engkau, Tuhan Yesus. Engkau terus membimbing kami di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kami bisa merendahkan diri, kami bisa percaya diri untuk mencari belas kasih-Mu dan pengampunan. Di dalam kasih-Mu kami punya kekuatan untuk kembali bertobat. Di dalam kami tidak takut. Kami datang di hadapan Engkau dengan berani, datang di hadapan Engkau. Kami mau terima keselamatan ini, terima anugerah pertobatan. Kami tidak takut sebab di dalam kasih-Mu datang untuk menerima anugerah pengampunan-Mu. Sebab kita katakan, Tuhan, kami tidak takut. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau menerima damai sejahtera-Mu, menerima kasih karunia-Mu dan kasih-Mu lebih banyak lagi. Haleluya Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Kau curahkan di dalam hati kami setiap orang. Tuhan, kami tidak mau lagi merenungkan apakah Kamu mengasihi kami atau tidak, tetapi dengan hati yang sederhana, dengan simpel, Engkau mengasihi kami. Saudara semua, dengan iman kamu ucapkan, Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku, aku percaya Engkau mengasihi aku, aku berterima kasih Engkau mengasihiku. Kita memastikan bahwa Allah, Dia mengasihi aku. Allah yang mengasihi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kami merasa tidak layak, tetapi dengan pada mata kami merasa kami tidak layak untuk mendapatkan segalanya, tetapi Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Kami melihat manusia, Engkau pun mengampuni. Manusia pun Engkau bisa mengampuni dan mengasihi dia. Maka Tuhan, kami percaya dengan Engkau pengampunan dan kasih-Mu menyertai kami. Beri iman kami, tambahkan kepada kami. Kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu dan juga diriku sendiri. Setiap hari bisa mengalami dan menikmati kasih Allah di setiap saat. Kasih yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kasih ini merupakan kekuatan terbesar dalam hidupmu dan dasar dari hidupmu. Setiap hari kamu menghadapi tantangan, kekuatan Tuhan menyertai kita setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Nah, kamu selalu berpegang pada kasih Tuhan, tidak dicuri dan tidak direbut oleh keraguan dan iman. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati kamu selalu di dalam Kristus, selalu di dalam kasih Tuhan, selalu menikmati hubungan yang indah setiap hari, penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera, dan segala beban dosa semuanya telah diserahkan di salibnya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menanggung beban kami, dan juga memberkati saudara kami selalu merendahkan diri, mengaku tidak sanggup melakukan, dan selalu berdoa di hadapan-Mu, menerima kasih karunia dan belas kasihan-Mu. Tuhan, beri iman ini kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.